Shalom, haleluya. Apa kabar saudaraku? Yesus Maha Dahsyat. Yes, puji Tuhan. Kita hari ini boleh berada di minggu terakhir di 2020. Tanpa terasa kita akan melewati 1 tahun penuh, tahun 2020. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita akan buka ibadah ini dengan doa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dimanapun kau berada. Terima kasih Tuhan, kami boleh berada di minggu terakhir di 2020, di bulan Desember, minggu keempat. Kami akan memulai ibadah ini. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, maupun kami jemaat Tuhan yang berada di rumah. Demi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba buka dan tak habiskan ibadah raya minggu terakhir di 2020 ini dengan penuh ucapan syukur. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya,
Kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan kita, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan di minggu terakhir di 2020. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami sekalian. Kami akan menerima pesan Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tuhan bicara, Tuhan sampaikan pesan Tuhan bagi kami sekalian. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka Injil Lukas pasalnya yang ke-5. Injil Lukas pasalnya yang ke-5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Lalu ditutup dengan ayatnya yang ke-11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-11. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Haleluya. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 11. Dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu sekalian, kondisi masa-masa sukar, masa-masa pandemi ini ya masih kita rasakan sampai di akhir tahun 2020. Berarti kurang lebih sudah ada 9 bulan ya kita melakukan kegiatan lebih banyak di rumah. Baik anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang belajar, melakukan belajarnya di rumah. Kita yang bekerja ada sebagian besar yang tetap masih di rumah. Bahkan saya mendengar ada beberapa orang yang karena sudah tetap dinyatakan untuk bekerja di rumah, lalu mengambil keputusan untuk bekerja di kampung halamannya, pulang kampung bersama dengan keluarganya, anak, istrinya, ya, suaminya, orang tuanya. Ya, jadi anak-anak belajar di rumah tapi berada di kampung halaman. Suami istri yang bekerja melakukan pekerjaannya di rumah dan dilakukan di kampung halaman. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini dunia masih tetap digoncangkan dengan hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang menakutkan. Dan saya percaya Tuhan izinkan hal ini terjadi. Kenapa? Agar kita semakin lebih fokus kepada Yesus. Ya. Kita perhatikan ada peristiwa di mana Yesus berjumpa dengan murid-muridnya ketika itu belum menjadi murid. Ya, baru tahap pemanggilan. Ya, dikatakan di dalam ayatnya ke-5, waktu Yesus berkata kepada Simon Petrus dan teman-temannya di dalam ayat yang ke-4, "Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat yang ke-5 dikatakan Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Perhatikan, ya, kondisi Petrus waktu berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan yang sedang punya masalah, mungkin saya bisa katakan demikian. Dalam kondisi keadaan ya satu pergumulan yang sedang dihadapi. Karena dikatakan mereka sudah semalam-malaman menangkap ikan dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Artinya Petrus dan teman-temannya ya menghasilkan nol. Ya,
nol, nggak dapat apa-apa. Dikatakan kami bekerja keras. Bekerja keras artinya Simon Petrus dan teman-teman tidak dalam keadaan dia santai-santai, lakukan pekerjaan dengan semaunya saja, ya dilakukan seenaknya saja, tapi dikatakan bekerja keras. Jadi waktu Petrus katakan mereka bekerja keras, tapi kemudian mereka menemukan mereka tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita sudah lakukan pekerjaan kita dan mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami tidak dapat apa-apa. Ketika memasuki tahun 2020, kita punya visi, punya rencana-rencana yang sudah ditetapkan, baik secara pribadi, ya visi-visi, rencana, target-target yang ditentukan oleh perusahaan, oleh ya kita sendiri. Bahkan setiap gereja punya target-target, tapi kemudian di akhir Maret ketika semuanya berubah dengan drastis, maka sampai hari ini kita menemukan ada banyak target, visi, keinginan, tujuan, hal-hal yang ingin dicapai di 2020 belum terpenuhi. Nol mungkin. Tapi mari kita belajar. Saya katakan tadi, ya, goncangan yang hari-hari ini sedang tetap dirasakan oleh dunia, oleh kita, ya, saya percaya itu seizin Tuhan. Tapi mari kita belajar. Yang pertama dikatakan begini, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Perhatikan, sedang membasuh jalannya. Padahal mereka sudah menemukan bahwa semalam-malaman mereka tidak dapat apa-apa. Sudah bekerja keras semalam-malaman. Tidak hanya ongkang-ongkang kaki, tidak santai-santai, tapi Alkitab katakan sudah semalam-malaman bekerja keras, tapi kemudian menemukan tidak mendapat apa-apa, hasilnya nol, tidak mencapai target. Ya, kalau mungkin sekian persen targetnya mungkin masih ada hasil yang didapat, tapi ini nggak dapat apa-apa. Tapi perhatikan di dalam ayat 2 tadi katakan nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi yang pertama begini Bapak Ibu sekalian, ketika kita menemukan apa yang kita kerjakan tidak menghasilkan, apa yang kita targetkan tidak tercapai, apa yang kita ingin raih di 2020 ini kita tidak capai, apa yang sedang kita kerjakan hasilnya tidak menghasilkan apa-apa, bukan berarti kita kemudian ongkang-ongkang kaki. Mungkin kita mengalami putus asa dan berpikir udahlah gak perlu dilakukan apa-apa lagi, toh hasilnya nol. Tidak, saudara. Sekalipun Petrus menemukan hasil yang mereka dapatkan nol, nggak dapat apa-apa, walaupun mereka sudah bekerja keras, tapi mereka tetap melakukan bagian mereka, membasuh jalan. Artinya tetap dilakukan, ya, membersihkan jalan. Mungkin ada ikatan jala yang kendor, yang lepas, ya, diperbaiki. Ada jala yang sudah tersimpul, terikat, harus dilepas. Ada jala yang putus talinya, harus diganti lagi talinya, disambung. Enggak diam. 9 bulan kita mengalami masa-masa kegoncangan hari-hari ini. Usaha kita berhenti. Perusahaan kita harus tiarap. Bisnis kita nggak menghasilkan apa-apa. Bukan berarti kita berkata, udahlah nggak perlu lakukan apa-apa. Mari kita lihat tunggu 2021. Mungkin ada perubahan baru kita akan mulai. Tidak. Waktu mereka menemukan, waktu Petrus dan teman-temannya menemukan tidak dapat apa-apa, mereka tidak berkata, udahlah nggak perlu lakukan apa-apa. Taruh aja itu jala di perahu, tinggalkan. Mari kita santai-santai saja. Toh akhirnya kita menemukan nggak dapat apa-apa. Saudara, Petrus tetap melakukan bagian pekerjaannya. Karena kita tidak pernah tahu kapan berkat itu akan turun. Karena kita tidak pernah tahu kapan rezeki itu akan turun. Kita nggak akan pernah tahu. Ya mungkin kita nggak pernah tahu kapan jawaban Tuhan itu akan turun. Bagian kita tetap bekerja, ya, berdoa dan bekerja, bekerja dan berdoa. Lakukan. Saudara ingat ada ilustrasi, ada seorang tukang batu, ya, sudah berhari-hari dia menghantam, ya, batu yang besar.
Hari pertama, hari yang kedua, sudah 7 hari, ya sudah ya berhari-hari nggak dapat apa-apa, nggak melihat batu itu pecah. Sampai di suatu hari dia duduk termenung dan bersandar di batu yang sudah dia pukul berhari-hari dan tidak pecah-pecah. Dia sudah ada niat untuk berhenti, ya, mengerjakan pekerjaannya. Karena sudah berhari-hari. Tapi entah kenapa ada kekuatan yang berkata kepada dirinya, aku coba lagi 1 pukulan lagi. Setelah itu kalau nggak berhasil, aku akan tinggalkan batu ini. Aku akan cari batu lain yang akan aku kerjakan. Ketika dia mengayunkan palunya yang besar itu dan menghujam batu yang besar itu, tiba-tiba batu itu pecah ambiar. Saudara perhatikan, satu pelajaran dari hal ini. Kalau si tukang batu itu berhenti di tengah jalan, lalu kemudian dia tinggalkan batunya, kemudian ada tukang batu lain yang menghantam batu itu, saya percaya tukang batu yang berikutnya nggak usah susah-susah payah, tidak usah berjerih lelah. Ketika dia menghantam pukulan batu palunya kepada batu tersebut, langsung batu itu pecah. Yang rugi siapa? Tukang batu yang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah tahu kapan jawaban Tuhan. Kita tidak pernah tahu orderan kapan akan datang. Kita tidak pernah tahu bisnis kita akan terbuka atau tidak. Kita tidak pernah tahu berkat itu akan turun kapan. Rezeki itu kapan akan datang. Bagian kita sama seperti Petrus. Sekalipun kita menemukan kenyataan bahwa apa yang dikerjakan oleh Petrus mungkin juga kita alami saat ini. Kita sudah kerjakan dengan sungguh-sungguh, sudah kerja keras, tapi hasilnya nol. Hasilnya nol, gak dapat apa-apa. Tapi bagian kita tetap kerjakan. Sampai kita akan melihat ada jawaban Tuhan. Ada agenda Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dalam ayat yang kelima tadi, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ya, perhatikan, aku akan menebarkan jala juga karena Engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Di sini kita belajar. Berani menanggalkan kehebatan kita. Petrus ini sudah berkata, kasih info, udah semalam-malaman gak dapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bicara tentang apa? Mari kita tetap taat kepada suara Tuhan, kepada firman Tuhan. Ya, Petrus punya alasan, aku berpengalaman sebagai seorang nelayan. Aku tahu kapan waktunya ya mendapatkan ikan yang banyak. Aku ngerti tentang angin yang akan membawa perahu ini. Petrus bisa katakan, aku tahu ya tempat di mana, posisi di mana, ya daerah mana yang penuh dengan ikan. Ya, bahkan saya percaya Petrus tidak hanya punya pengetahuan tentang sebagian nelayan, tetapi Petrus juga punya pengalaman-pengalaman. Karena Petrus ini bukan nelayan yang kemarin sore. Petrus ini bukan baru seorang nelayan yang baru terjun ya sebagai nelayan, tetapi Petrus ini adalah seorang lelaki yang sudah punya pengalaman di dalam sebagai nelayan. Ketika menangkap ikan dia sudah banyak pengalaman. Tapi kemudian ketika suara itu berkata, firman Tuhan itu disampaikan kepada Petrus, dia katakan, karena Engkau yang menyuruhnya, karena Engkau yang berkata, karena Engkau yang berfirman, maka aku akan menebarkan jala juga. Dia lakukan. Dan apa yang dikatakan dalam ayat 6? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai goyah. Perhatikan, kalau orang taat kepada suara Tuhan, taat kepada firman Tuhan,
Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bahkan sampai dikatakan jalan mereka hampir koyak, hampir nggak mampu lagi menampung ya jumlah yang besar, ikan yang besar itu. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita belajar taat, ya lakukan pekerjaan kita tetap giat bekerja walaupun kita menemukan sekarang kondisi ekonomi sedang resesi, sekarang mengalami kegonjangan. Tapi bagian kita kerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Lalu tahap yang kedua, kita mau belajar dengar apa kata Tuhan, belajar dengar ya suara Tuhan, ikuti agenda Tuhan, maka kita akan melihat jalan kita akan dibuatnya koyak karena berkat tidak bisa menampungnya. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengar apa kata Tuhan. Saudara perhatikan ya, Petrus dan teman-temannya dengan tetangganya, dengan nelayan-nelayan yang lain, ya mereka mencari ikan di danau yang sama. Mungkin kita punya bisnis yang kita kerjakan ya di area yang sama, yang orang lain juga punya perusahaan. Ya, ada kompetitor lain. Tetapi apa yang menjadi berkat Tuhan tidak ada yang bisa mengganggu gugat kalau itu sudah menjadi berkat kita. Hanya kuncinya, sebelum engkau mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021, tetap dengar apa kata Tuhan. Dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan, ikuti agendanya Tuhan. Maka aku akan menemukan ya, berkat itu dinyatakan. Dalam Yeremia 1 ayat 12 dikatakan begini. Ya, Yeremia 1 ayat 12. Sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Yeremia 1 ayat 12. Ya, Tuhan ya akan melaksanakan firman-Nya. 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Amin saudara. 2 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Artinya firman Allah itu ya dan amin. Amin. Ya dan amin. Firman itu benar, kita katakan ya. Kita mengaminkan. Maka mari kita dengar suara Tuhan. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-11, dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Apa maksudnya Pak Gembala? Apakah kita harus jadi ikut Tuhan full time, melayani, jadi gembala, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan? Puji Tuhan, kalau Tuhan memang panggil secara khusus. Tapi di satu sisi saya bicara apa? Tuhan mengajar kepada kita untuk tetap fokus kepada Yesus. Amin. Apa saudara? Fokus kepada Yesus. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Perhatikan, Petrus dan semua orang yang ada di lokasi, di TKP, semuanya dibuat takjub. Mereka takjub dengan apa yang mereka saksikan. Ya, sekelompok nelayan yang sudah semalam-malaman tidak mendapat apa-apa, tapi siang hari itu yang seharusnya bukan hari waktu, ya kondisi yang harusnya sebagai waktu untuk menangkap ikan, tapi justru mereka mendapatkan ikan begitu banyak sehingga jalan mereka koyak, lalu mereka dibuat takjub. Tapi beda dengan Petrus dan murid-murid yang lain. Dalam ayat 11 dikatakan, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Tidak hanya takjub dengan mujizat, tidak hanya takjub dengan berkat, tidak hanya takjub dengan jawaban yang diterima, tidak hanya takjub dengan rezeki yang mereka terima hari itu, tapi mereka keluar dari kondisi takjub yang tidak hanya sekedar takjub, tapi mereka mengikuti Yesus. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk tahun yang baru 2021. Tuhan mau kita tetap fokus kepada Yesus.
Tidak hanya kejar berkatnya, tidak hanya kejar mujizatnya, tidak hanya kejar rezeki, orderan, bisnis yang sukses, tapi mari kita kejar kepada sumbernya, yaitu Yesus. Dengan cara apa? Kita fokus kepada Kristus. Kita ikut Tuhan. Tambah hari, tambah cinta Tuhan. Ya, tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah fokus kepada sumber berkatnya, yaitu Kristus. Jadi yang pertama, di tengah kegoncangan yang kita nggak dapat apa-apa, bukan berarti kita ongkang-ongkang kaki, diam, malas, putus asa, nggak mau mengerjakan apa-apa. Tetap kerjakan tugas kita baik-baik. Engkau yang sekolah, yang kuliah, yang belajar, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Engkau yang pegawai, engkau yang punya bisnis, walaupun ya mungkin bisnismu belum kelihatan hasilnya, engkau harus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Engkau yang sebagai pegawai, kerja di rumah, sebagai karyawan, kerja di rumah, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Engkau yang hamba Tuhan, tetap layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dengar apa kata Tuhan, turuti taat dengan setiap agendanya Dia. Yang ketiga, ya, utamakan Tuhan, fokus kepada Tuhan, bukan berkatnya, bukan hal-hal yang lahirianya, bukan hal-hal yang jasmanianya, tapi hal-hal yang surgawi harus kita ikuti. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan di akhir tahun 2020 ini. Tuhan kembali mengingatkan 3 hal. Biar kami belajar taat dan kami akan melihat ada banyak berkat dicurahkan. Kami percaya ada banyak terobosan tercurah berkat Tuhan atas hidup kami. Berkati jemaat Tuhan dalam masa-masa kegoncangan, di danau yang sama, di kolam yang sama, di area yang sama, tapi kami tetap boleh menikmati berkat berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu sekalian yang masih ingin memberikan persembahan, silakan transfer di nomor rekening yang ada. Terus dukung untuk panitia Natal yang sudah melaksanakan ibadah 24 dan 25 Desember dan masih ada kegiatan tanggal 31 Desember dan 1 Januari 2021. Dan yang kita butuhkan 33 juta, kita percaya Tuhan yang akan mencukupkan, bahkan sudah mencukupkan. Amin. Kita akan ketemu ibadah tanggal 31 Desember dalam ibadah tutup tahun secara online. Lalu pada tanggal 1 Januari ibadah tahun baru, pembukaan tahun, disertai dengan perjamuan kudus. Roti dan anggur perjamuan kudus sudah didistribusikan ke rumah Bapak Ibu sekalian. Khusus bagi Bapak Ibu sekalian yang akan mengikuti ibadah di gereja tanggal 1 Januari, ya sudah barang tentu tidak mendapatkan roti dan anggur. Tapi khusus tanggal 1 Januari bagi mereka yang sudah ikut ibadah tanggal 25 Desember yang lalu, ya kami mohon maaf tidak diperkenankan lagi Bapak Ibu yang sudah hadir di 25 Desember untuk hadir di tanggal 1 Januari. Berikan kesempatan jemaat Tuhan yang lain untuk bisa hadir. Bagi lansia, bagaimana Pak Gembala? Lansia diizinkan untuk hadir di ibadah tanggal 1 Januari. Dengan syarat kondisinya fit, sehat, tidak batuk, tidak flu, tidak dalam keadaan sesak nafas, ya juga istirahat yang cukup, itu diizinkan untuk hadir di tanggal 1 Januari 2021. Ya, terutama kalau keluarga mengizinkan. Kalau anak-anak tidak mengizinkan, ya Bapak Ibu ibadah saja di rumah karena kami akan melakukan siaran secara langsung live streaming. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin.